Ketemuan seenake nggih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif hadzal kitab ya'ni Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Badani rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iki sing paling ujung kok diweki mic satu-satu. Neng kono genge Kang Muklis. Bahaya iki. Aku rada ndredeg masalah lek nek genge ngono iki. Kita mulai nggih karena malam hari ini sudah malam. Kita kebetulan jadwal malam hari ini adalah ngaji kitab Tauhidul Qaul. Jadi meneruskan aja yang kemarin-kemarin kita teruskan. Jadi yang malam hari ini kebetulan masyarakat sekitar sini konco-konco nih Pak Ustadz Samsul, otomatis kan nggak bisa milih materinya, nggak bisa milih karena sifatnya memang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondile. Jadi man azina, man barang siapa orangnya itu azina, orang tersebut itu azan, khomsu sholawatin, azannya itu karena untuk sholat 5 waktu. Jadi yang tukang ini khusus tukang azan berarti ini kan. Kemarin Kang Zuhri kan nanya masalah ini kan. Nah ini ternyata di bawah ini kan ada. Jadi barang siapa orangnya azan itu karena azannya itu karena untuk memanggil sholat 5 waktu. Berarti sholat wajib. Itu imanan orang tersebut azannya itu karena memang iman. Terus iman itu yang dimaksud di sini aitasdikon bi annal azana minal umuri syariah. Orang tersebut iman percaya bahwasannya yang namanya azan itu adalah sebagian daripada perkara syariat. Nah, orang yang seperti itu juga wahtisaban, selain daripada iman, orang tersebut wahtisaban, dia ikhlas. Ihtisaban itu kan gawe krana Allah. Jadi tolaban, orang tersebut lil ajri minallah, karena hanya ingin penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penghargaan orang lain. Nah, kadang-kadang orang azan itu kan ada yang dia itu memang niatnya pengen riak, pengen pamer suaranya bagus, apalagi ya cara wongnya pengen dikira wong sregep misalnya kan, itu banyak. Dan yang tahu masalah imanan wahtisaban itu cuma hatinya masing-masing. Kita yang umum ini nggak tahu tujuannya apa kan gitu kan. Azan itu tujuannya apa, karena imanan wahtisaban atau karena tujuannya mempertahankan SK ya kan ya. Karena ada SK-nya kadang-kadang di majelis sekarang itu SK. Karena mempertahankan SK atau karena apa kan gitu kan. Nah, kok Kang Epi kok guyu? Sawangannya kok rada bahaya ini. Iya, aku ngomong SK kok sawangannya diguyu iki kok. Aku rada gak enak iki sawangan. Ya, yang jelas misalkan ada di SK kan, maka tetap bukan karena
SK itu kan gitu kan, bukan karena SK itu dia azan itu, walaupun awal-awalnya mungkin kan karena kita melakukan rutinitas itu memang karena kita ada SK, akan tetapi lama-lama itu jangan ibaratnya SK itu mengalahkan tujuan daripada imanan wahtisaban. Podo karo wong imami hari ini didadikan jadi imam tak, itu mungkin terpaksa, rutinitasnya kan terpaksa, sesasi dua sasi. Wo ini ada bapak ini nggak ngerti bahasa Jawa. Siapa mas namanya, lupa aku. Hah? Nah Pak Darwin, iya lupa. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Nah tapi bahasa Indonesia saya itu campur. Engko lek campur kan sing gak ngerti kok antem mono aku ngene pas mulai diantem ya aku kan kalau gak ngerti. Jadi kalau bisa yang memang sudah di-SK-kan itu bukan menyalahkan SK, akan tetapi karena SK itulah kalau bisa itu dijadikan untuk alat pertama bahwasanya kita bisa menjalankan hadis ini kan gitu ya. Coba sing iki. Kisah Nabi baterai ini rotok kan. Aduh. Ini malah abang, memang abang ini. Memang abang ya. Itu kedip-kedip. Ini abang full. Nggih, moga-moga pun moga-moga nggih. Mboten apa-apa nggih. Dan orang yang menjalankan yang seperti itu tapi sing enting iku. Iya. Diganti baterai ini. Jadi orang yang konteksnya seperti itu tadi, azan karena iman wahtisaban, itu hufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah itu sudah pasti, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang tersebut yang sudah lalu. Cuman untuk azan 5 waktu sehari semalam berarti kan 5 waktu itu. Di sini tidak diterangkan bahwasanya itu berapa lama. Cuman 5 waktu berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Konsisten dengan seperti itu, maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Terus ain min saghair, akan tetapi ternyata bahwasanya tafsiran hadis tersebut yang dosanya diampuni ini menurut pengarang kitab yakni Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya ain minas saghair, bahwasanya itu merontokkan dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa kecil piye? Ya otomatis kan mungkin jadi pahala kan gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak jadi pahala, secara otomatis dia sama seperti istighfar, kafaroh namanya itu. Dan terus rawahu, cerita hadis yang bercerita hadis ini adalah Al-Baihaqi, yakni Imam Baihaqi. Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, akan tetapi bi isnadin dhaifin, adapun status dari hadis tersebut itu sanadnya dhaif. Nah, sanad dhaif itu kalau secara hukum itu nggak bisa dipakai untuk hukum. Akan tetapi kalau misalnya dipercayai sebagai sebuah motivasi itu nggak apa-apa. Misalnya kan kita bersegep, oh memang ada iming-iming sama ini, iming-iming segini. Nah itu membuat kita sergap. Nah, tapi kalau untuk konteks hukum, oh azan 5 waktu itu ternyata bisa merontokkan dosa-dosa kecil. Terus kita jadikan hukum. Misalnya jadi hukum itu ya seperti rukun kan, misalnya oh adewe pengen ngerontok nih dosa-dosa, terus awak dewe adzan 5 sesuk neh kayak dosa neh, terus 5 neh sesuk kayak dosa adzan ping 5 selesai kan gitu kan. Itu namanya orang ngenyek cara kan, ngenyek namanya itu. Terus lanjut biantakun wal khamsu,
Adapun yang dimaksud adalah wal khamsu dalam hadis yang bunyinya waqala sallallahu alaihi wasallam man aldina khamsu sholawatin, yang dimaksud daripada khamsu di situ yakni menurut Imam Nawawi, karena orang itu mentafsir beda-beda ya. Misalnya seperti ini kitab Imam Nawawi tafsirannya begitu, nanti misalnya Ibnu Katsir itu akan berbeda. Itu ya. Soalnya begini, yang namanya tafsir itu sesuai dengan pemikiran bagi yang mujtahid, bagi yang mentafsiri dengan kemampuan ilmu mereka. Maka apakah pentafsir itu seluruhnya benar? Belum tentu. Jadi potensi salahnya ada, namanya pentafsir itu. Jadi seluruh yang namanya baik kita, terus baik imam-imam yang besar, itu tidak 100% itu benar, akan tetapi ada potensi salahnya. Nah terus yang benar apa? Yang benar itu ya hadisnya sama Al-Qur'annya, itu sudah fix benar. Akan tetapi yang kita yang nggak bisa ngaji, terus nggak bisa ilmu alat mentafsir, misalnya menguasai nahwu, sorof, mantek, balaghah, ilmu bayan, ilmu arut, seluruhnya itu kita nggak bisa memahami, nggak punya alat itu, terus mentafsir, itu sudah pasti 100% kita salah, gitu loh. Yang sudah pinter tidak pasti 100% benar, yang tidak bisa mentafsir itu sudah positif 100% salah. Maka kita mengikuti para ahli tafsir. Akan tetapi kalau kita mengikuti Quran langsung gimana? Ya tetap kita karena nggak punya alat mentafsir tadi, ya kita yang nggak bisa. Walaupun di Quran itu global, misalnya ada kalimat itu kita pahami menurut pikiran kita. Nah, belum tentu bahwasanya tujuan Quran itu seperti itu. Makanya kita akhirnya berbeda-beda. Ada akhirnya timbul madhab 4, misalnya Maliki, Hambali, Syafi'i itu kan. Nah itu karena perbedaan dalam sektor tafsir. Akan tetapi mereka panduan kita, karena mereka mempunyai alat untuk mentafsir itu dengan sempurna, maka kita wajib mengikuti daripada imam tersebut, wajib. Kenapa wajib? Karena mereka lebih mengerti daripada kita. Kalau kita yang menjalankan tafsir secara pribadi otak kita, maka sudah otomatis salah. Makanya Rasulullah itu dawuhkan, barang siapa man fassaro Qur'ana bi ra'yihi fatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orangnya itu mentafsir Al-Qur'an sesuai dengan pikiran kita, bukan pikiran Al-Qur'annya. Beda. Orang mentafsir ini kan kenapa beda? Karena mereka ingin berpikir seperti Al-Qur'annya, cara Al-Qur'annya, bukan sesuai pikiran kita. Nah, kalau orang mau tafsir dengan sesuai pikiran kita, fatabawa, maka pasti orang tersebut sudah pesan satu tiket untuk masuk neraka, minan nar. Sudah pesan satu tempat duduk. Makanya kita yang Nahdlatul Ulama itu pasti ngikut sopo kan gitu kan, itu pasti guru kita si A, si B, si C. Karena kita merasa memang kita orang bodoh. Terus yang dimaksud khamsu tadi sodikotun biantakunu min yaumin walailatin, bahwasanya kata yang khamsu sholawatin, 5 sholat itu menurut Imam Nawawi yang orang azan 5 kali, berarti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, menurut Imam Nawawi itu fik sodikun, fik bahwasannya itu benar, memang itu sholat 5 waktu dari subuh sampai ke isya. Dan juga min yaumin walailatin, dari 1 hari dan 1 malam. Berarti cuma sehari semalam, tidak bertahun-tahun.
sehari semalam sampean azan 5 waktu dari mulai subuh sampai ke isya fik, maka dosa-dosa yang kecil itu Allah ampuni. Nah kalau tahu ilmu ini ya gak apa-apa lah, sesuk miso, sesuk neh miso, sesuk azan neh ngono kan. Karena positif runtuh kan, sret runtuh neh kan ngoten kan. Gak apa-apa. Karena ngerti kafar mulane kan lek awake dhewe, kalau kita itu nggak tahu bahwasanya kita melakukan dosa terus nggak tahu cara ngerontokkan dosa itu, jangan berbuat dosa. Mulane ya lek Gus Dur guyon niku kan ngoten. Malah sing akeh-akeh dadi Jawa sih. Sing akeh-akeh malah lek omonge Gus Dur kan memang seharusnya orang yang melanggar hukum itu kan ada orang yang tahu hukum. Kan ngoten ya? Ya begitu juga sama. Kalau orang melanggar hukum, dia tahu hukum, dia akan tahu gimana caranya menyelesaikan atas kasus hukum yang dia langgar. Begitu juga dalam agama. Dalam agama, wong kita nggak tahu cara menyelesaikannya dosa ini, kok awak dhewe coba-coba melakukan dosa itu kan kecil itu. Tapi kalau tahu caranya, ya minimal kan balik di-upgrade lagi kan ngono kan. Mulane aja terlalu percaya karo wong kaya aku ngene iki ya. Karena rada akeh ngertine kafaroh, dadi ya rate wedi-wedi karo dosa. Ngono. Kira-kira begitu kan. Ya kira-kira ngono lah. Cuman biasanya kalau sudah kiai-kiai itu kan biasanya beliau kan nggak mau ya yang sifatnya melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, cuman kalau aku wis kendel ngono biji kendel wis padha miso misalnya main keplek ayu kan ngono kajian. Nah, cuman kok ada kafaroh. Terus au min ayamin, selain daripada menurut Imam Nawawi bahwasanya 5 yang dimaksud khamsu sholatin itu 5 sholat itu bisa jadi bahwasanya itu terjadi 1 hari 1 malam juga diampuni, tapi bisa jadi menurut Imam Nawawi bahwasanya itu beberapa hari. Kalau ayamin karena dia itu jamak, maka otomatis lebih daripada 3 hari. Jadi bisa 3 hari, bisa juga satu hari lah. Ada mamang sehari ya sedainan 3 hari. Oh ya lupa lagi. Maksudnya itu Pak, ini yang nggak bisa bahasa Indonesia. Maksudnya itu yang diampuni dosanya dengan azan tadi bisa 1 hari 1 malam atau bisa lebih dari 1 hari. Tapi kalau ayam itu namanya jamak, itu berarti lebih daripada 3 hari, ya minimal 3 hari lah kan gitu ya, minimal 3 hari. Sampean azan terus selama 3 hari, 5 waktu full selama 3 hari. Nah, insya Allah nanti dosa-dosanya agak rontok. Kalau dosa agak rontok yang kecil itu badannya agak ringan. Iya, badan agak ringan, mungkin juga penyakit dikit ya agak juga berkurang. Ya karena kadang-kadang penyakit itu kan karena memang dosa juga sebagian kan, walaupun secara medis ada hitungannya, tapi secara agama itu juga termasuk daripada balasan dosa kita. Ingin juga Allah memang menghapuskan daripada dosa kita, makanya ketika kita tua itu kan banyak penyakit yang menghinggar kita kan. Sebetulnya Allah menginginkan bahwasanya kita dikasih penyakit untuk kafaroh. Kalau kita sabar tetap menjalankan ibadah dengan Allah, otomatis ikut jadi kafarah kita. Ketika itu jadi kafarah kita karena kita sabar menerima, maka secara otomatis itu jalan menuju kita husnul khotimah. Niku nggih. Terus selanjutnya dia hilang. Terus waqala, satu lagi hadis. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad, dadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah satu ada 3 perkara. Jadi yang simahum, ada 3 perkara yang yaksimahumullahu ta'ala, yang Allah menjaga,
Yaksi itu ngerekso. Ngerekso ini bahasa Indonesia apa? Menjaga ya? Apa? Yaksi mau pakai shot, bukan pakai ngerekso ya, menjaga. Ngerekso ini kalau bahasa Indonesianya apa? Menjaga ya. Nah, jadi ya podo, kalau kita dijaga itu intinya kan kita selamat ya gitu ya. Jadi Allah menyelamatkan lah. Kalau bahasa Jawa itu namanya direkso, itu berarti ya kayak direkso. Nah, cuman bahasa Indonesia saya nggak tahu itu apa, tapi yang jelas yang saya pahami mungkin Allah menjaga gitu ya. Jadi Allah menjaga 3 golongan orang ini. Yang 3 golongan ini Allah jaga min azabil qabri, dari siksanya kubur. Jadi kalau kita di kuburan itu nggak pengen disiksa oleh Allah, nggak pengen terkena siksa kubur ini, maka kita harus termasuk dari 3 golongan ini. Kan gitu, kalau di bahasanya dibalik ya. Nah, 3 golongan itu apa? Yang pertama yaitu asyahidu, yaitu orang yang mati syahid. Wal muadzinu, dan orang yang suka azan. Terus itu 2 dulu. Jadi pertama adalah orang yang mati syahid, yang kedua orang yang suka azan. Nah, karena tafsirannya ini yang mati syahid inilah lumayan banyak, enggak apa-apa lah dibacakan lah. Saya sabar. Wahwa, yang namanya syahid itu apa? Yang namanya orang mati syahid itu apa? Wahwa utai syahid iku yasdiku ala syahidil akhirah. Yang dimaksud dalam konteks di sini orang yang mati syahid itu tidak disiksa oleh Allah, yakni masuk dalam kategori orang yang syahid akhirat. Orang mati syahid fakot mongko bloko, maksudnya kan ada syahid itu syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Nah, termasuk dalam konteks syahid bab ini itu menurut beliau Imam Nawawi itu adalah syahidul akhirat fakot, syahid akhirat bloko. Nah, syahid akhirat itu seperti apa? Kaman kutila zulaman, zulman gitu. Kaman kutila zulman, seperti orang yang dibunuh karena teraniaya. Apa tuh wong dianiaya? Zulman itu dolimi ya, didolimi kan. Nah, jadi orang tersebut misalnya disiksa, matinya karena disiksa. Ya misalnya ada di bojo, nah misalnya di bojo, itu awak dhewe aja nyoncokne wong kan. Duwe bojo ora tau ade blonjo, bendino dikeloni, terus ya ora dibantu apa-apa, terus suwi-suwi kuru mati. Nah, itu berarti kan termasuk mati dalam konteks dzuluman. Iya kan? Nah, itu mati syahid. Oh, monggo. Lepati iki. Bojone Anjuri juga. Oh, nggih. Nah, itu orang yang teraniaya, mati karena teraniaya. Lah otomatis lek sampean misalnya pengen mati syahid, ya sudah merasa teraniaya aja kan. Nah, misalnya golek wong sing aniaya wae dhewe, misalnya tentang aku dosaku akeh. Nah, aku aniayanen misalnya kan ngono kan. Nah, itu orang itu termasuk syahid akhirat. Terus walau bihasbil hayati, walau kematian dan juga senajan toh kematian senajan ini apa bahasa Indonesia? Walaupun ya, meskipun bahwasanya kematian orang tersebut bihasbi hayati, dengan diwilang-wilang hayah itu berbagai macam apa itu cara. Orang dianiaya itu kan dengan berbagai cara, bukan cuma satu aja.
Ya kan gitu, maksudnya gitu. Jadi orang mati dianiaya, teraniaya itu bukan satu cara aja, maka timbul berbagai macam cara dalam menganiaya itu. Yang dicontohkan pertama di sini adalah kaman istahak kol kotlu bikot irrosi. Kaman kaya wong istahak kang haki sopoman al kotla ing mati bikot irrosi kelawan den potong dasi. Nah, salah satu contohnya seperti orang yang kematian tersebut itu dipancung. Nah, dipancung di sini nggak diterangkan dipancung itu karena hukuman atau karena apa, tapi nggak diterangkan. Tapi bayangan saya, kalau kata-katanya di sini dipancung, itu berarti ada hukuman Islam itu kan ada hukum pancung yaitu. Nah, hukum pancung itu karena hukuman itu jadi apa namanya? Jadi dam apa? Ya apa jenenge? Nah, kalau yati bil yati itu kan apa itu hukum apa namanya itu? Nah, hukum dam itu jadi kalau mati dibunuh balasannya adalah harus mati, kalau potong tangan harus dipotong tangan. Maka kalau sesuai dengan Al-Quran berarti orang dipancung itu karena hukuman ketika dia juga membunuh orang dan dia dipancung secara otomatis kan itu hukum di dunianya selesai. Nah, ketika selesai maka dia akan tetap masuk dalam syahidun. Maka sebagian yang negaranya itu Islam itu secara otomatis mereka akan menegakkan hukum Al-Quran ini dengan catatan bahwasannya itu memang di dunianya harus begitu. Makanya Rasulullah ketika ada orang misalnya zina ya benar-benar dirajam. Tujuan rajam itu apa? Dirajam sampai mati itu tujuannya biar di akhirat orang tersebut kan nggak disisa lagi, cukup di dunia aja. Nah, terus bagaimana kalau hukum kita yang bukan anut syariat ini? Ya secara otomatis kalau kita membunuh terus dihukum misalnya 20 tahun, ya secara otomatis nggak memenuhi konteks daripada Al-Quran. Akan tetapi itu kemungkinan bisa meringankan daripada hukum kita di akhirat. Dengan catatan memang hukuman itu diterima dengan ikhlas karena menyadari kesalahan yang sudah kita buat. Terus fakotlu bitawasyud masalah, dan juga bisa jadi orang tersebut misalnya dibunuh itu tawasud tengah-tengahnya itu dibelah, berarti mungkin dadanya dibelah ataupun mungkin juga dipanah, misalnya dipanah berarti tembus kan tengah. Baik orang itu dipancung ataupun juga tawasud itu tetap sama dalam konteks yang syahid akhirat. Terus waman mata bihorkin, dan orang yang mati karena tenggelam. Ekstrim lagi di sini wa in asofihi binahwi syurbil khomer. Bahkan Imam Nawawi menerangkan di sini walau orang tersebut itu tenggelam dengan sebab minum khomer masih termasuk dalam konteks syahid. Jadi sampai misalnya pengen mabuk itu saya sarankan di atas jembatan lokal itu maksudnya, iya. Jangan di lapangan, nggak ada potensi syahidnya nanti. Nah, di atas jembatan itu bawa minuman terus sampean mabuk terus ndang nyemplungo. Apa yo bener ora tafsiran iku mau? Iku kan. Kok lek sawane gak bener sampean datang ke sini lagi antem ngono aku kan ngono. Karena aku ya mau coy. Bahkan Imam Nawawi begitu ya sampean. Lah sampean kene Mas, lek ora percaya rene tak tameng. Ya kan waman mata bihorkin wa in asofihi binahwi surbi khomer. Ya kan? Nah,
Lek bunuh diri gomroh kene, ya nang kene rong enek. Iku paling ya teko paling. Terus endi mau ilang kan. Terus bikhilafi man ghoriqab bisyairi safinati fi waktil hajatirih. Nah, terus bikhilafi man berbeda tak wacane kalau kadang-kadang kalau saya menafsiri dengan bahasa Indonesia kadang-kadang nggak bisa kalau nggak bahasa Jawa dulu itu ya betul napa-napa nggih. Ya maklum karena untuk kiai kan ya wajar kan. Terus kaman bihilafiman berbeda kelawan wong goriko kang tenggelam sopoman bisairi safinatin kelawan syair safinah itu naik safinah itu perahu. Jadi orang yang naik kapal. Tapi catatannya fi wakti hajatirih di waktu ketika angin lagi besar, maksudnya lagi badai. Nah, berbeda dengan itu, kalau itu malah nggak mati syahid. Falaisa bisyahidin, orang yang seperti itu tidak termasuk dalam konteks mati syahid. Misalnya kan lagi ada angin punting iung, bukan punting beliung, punting iung. Misalnya ada badai. Sudah tahu ada badai, kok sampean tetap pergi melaut? Atau mungkin juga kalau sekarang itu orang melaut itu secara otomatis kan ada dari BMKG himbauan bahwasannya kemungkinan jam sekian ada badai. Lah sudah tahu himbauan ada badai, terus sampean tetap nekat. Nah, itu namanya konteksnya sama dengan bunuh diri jadinya. Kecuali misalnya memang kita itu berangkat nyari nafkah, memang berangkatnya tidak dalam konteks badai, ada badai, prediksinya mungkin kan sehari 2 hari ya 3 hari ini nggak badai. Terus kita tertiup angin, akhirnya tenggelam. Nah itu konteksnya tetap dalam syahid akhirat. Tapi kalau sudah ada badai nekat, nah itu tidak termasuk dalam konteks syahidun fil akhirah. Paham gini? Sawangannya utekku ya dedel. Ya masalahnya apa? Saya tuh kalau kenyang itu uteknya dedel ya. Iya gak iso mikir belas. Jadi mikirnya kudu mulai kayak ngono lek wetenge warang iki. Lah salahe kan satu iki. Dingone dhisik iki. Dadi rada dedel utekku. Terus waman mata bihadmin. Juga orang mati yang masuk syahid akhirat tadi ya. Orang mati bihadmin karena roboh, tibo cara wong hadmin ini kan tibo ya. Jadi lek maca sampean aja alhamdu. Lek alhamdu berarti kan jatuhnya kan roboh kan. Roboh atau rusak. Maka kalau bisa difase-fase kan alhamdu aja alhamdu. Alhamdu artinya roboh ya. Artinya roboh, ambruk, terus rusak bubar. Nah makanya ada kita misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alhamdu utawi sekabe puji. Lek sampean waca alhamdu ya otomatis utawi kerobohan ya. Iku sing wong sing ambruk sing rusak iku yang menguasai dunia kan ya kacau kan? Lirobil alamin, ya kan? Yang mengerani alam kabeh, barang rusak ambruk ngono kuwi kok iso nguasai usaha dadi pengerane alam kabeh. Nah kan akhirnya kan Gusti Allah kan yang guyu wong iki piye iki konsepnya apa tedul ngono kan. Kok iso alhamdulillah niku mula kula inget nih seumpama sing masih alhamdulillah bacanya tolong diusahakan belajar sampai fase. Misalnya hamdu hahihu hah misalnya kan. Kalau zaman dulu itu kan. Nah, karena itu tadi bedanya jauh. Misal orang takbir itu kadang-kadang sama juga yang apa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar.
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kan itu yang wakaf kan dalnya, bukan walillahil ham. Gimana itu? Walillahil ham. Padahal wakafnya itu dal. Maka ya wajib walillahil hamd. Malah lebih benar walillahil hamdu, lebih benar. Ya hamun itu kalau bahasanya Arab itu kan paman ya. Ya hamun paman. hamun ya paman apa dulur? Amun yang paman itu ya. Amun ya, hamun berarti kan dulur ya. Dulur lanang. Iya, jadi mbok padane Gusti Allah bae iki dulurku lanang iki hamun. Walillahil ham. Itu yang saya dengar hampir mayoritas orang yang takbir itu hilang, dalnya itu hilang. Walillahil hamudnya hilang, mudnya itu hilang. Jadi walillahil ham. Ayo siapa yang biasa begitu? Wis ngaku lah. Ngaku ae. Karena lek gak ngerasa kok malah gak bakalan diubah. Tapi lek ngerasa misalnya, aku bakno ngono to, nanti insyaallah diubah. Tapi lek gak ngerasa ya gak bakalan diubah. Itu fatal banget. Saya sering dengar, tapi buka teko kono ngapa tuh ngomong ya krono gara-gara hamdu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sampean nanti suatu saat takbir, karena saya masih kebetulan ingat hari ini, itu harus ada walillahil hamud. Jangan walillahil ham. Jadi dalnya itu harus wajib ada. Nanti sampean malam takbiran itu bukannya sampean dapat berkah dari Allah, sampean malah celoko, malahan krono ngumenyek ya. Ngumenyek Tuhan bae iki dulurku lanang iki ngono ya. Terus selain daripada orang yang jatuh yang mati yang syahid fil akhirah tadi, termasuk jadi orang yang roboh itu jatuh kawit kelopo jeblok mati, jatuh ujuk-ujuk kan kesandung bekecot jeblok mati kan ngono kan, kesandung rondo jeblok mati, itu beda untuk gerian kesandung rondo kayak no, itu beda termasuk kesandung utangnya wakil karena kesandung utang terus cukup tahu ceblok. Nampaknya di sini kesandung itu yang disebabkan itu karena bisa menyebabkan mati mendadak. Terus juga al-khariqin atau orang yang mati terbakar. Khariqin terbakar ya. Yang mati terbakar. Terbakar itu bukan berarti bakar diri. Nah, kalau bahasanya itu terbakar, berarti kalau membakar diri itu tidak termasuk. Terus waman lan uang mata kang mati sopeman goriban khalih dalam keadaan gorib itu lelono, apa jenenge bepergian itu apa? Ya bepergian lah, goriban itu bepergian. Jadi seumpamanya bepergian terus gak balik-balik, atau dia pergi merantau misalnya, atau jadi musafir, itu kan gorib ya termasuk. Maka bepergian itu tetap menimbulkan kayak ini kan ada orang studi wisata terus balik busnya terbalik terus ada yang mati, itu kan masih dalam konteks kan bepergian. Dalam konteks gorib ini tadi. Terus bikhilafiman berbeda kelawan uang kok balik neh mata goriban. Wa in aso bi goribatihi, wa in aso senajanto uang yang berpergian itu aso termasuk dalam orang yang
dalam konteks maksiat bigoribihi dengan kepergiannya. Berarti kok ringan men ya hukum kisawangan ya. Secara pikir Imam Nawawi kok ringan men ya. Walaupun orang tersebut dalam konteks bepergian punya itu tetap maksudnya itu ada potensinya untuk aso, untuk maksiat. Tapi kok di sini masih masuk. Nah itu yang keberan. Terus KA bikin, yang dicontohkan KA bikin, maksudnya yang aso konteksnya dia pergi itu dalam konteks maksiat. Yang dicontohkan KA bikin koyok wong minggat. Nah minggat awake diglut karo bojone krana awake dhewe ngerasa tidak lanang tenan kan, rasa sebagian wedok minggat awake lanang kan. Bikin itu kan minggat lanang kan. Minggat ngono kan. Nah, berarti itu kan dalam konteks kan memang maksiat toh. Kepergiannya dalam konteks maksiat. Maksiat itu karena kok dia seharusnya kan bertanggung jawab dengan keluarganya, terus dia pergi minggat. Terus lainnya juga wana si zatin, orang nuzus, perempuan yang minggat. Dari Imam Nawawi ini bahaya ini. Jadi perempuan yang nuzus, perempuan nuzus itu ketika dia bertengkar dengan suaminya, terus dia minggat. Lek bikin itu minggat lanang, tapi kalau nasi pakai shin, nasi zatin itu berarti ya nuzus. Lek bahasa fikih nuzus ini. Nah, koyak diumpamakan Imam Nawawi bahwasanya orang yang pergi dengan konteks maksiat tadi dicontohkan itu seperti orang yang minggat baik lanang atau perempuan dalam konteks ketika ada rumah tangganya lagi bermasalah terus minggat baik lanang ataupun wedok. Nah, ketika pas minggat itu kebetulan mati termasuk syahid akhirat. Tapi kalau masuk hukum fikih itu enggak. Nah ini ya. Kalau kita ngaji fikih namanya perempuan itu nuzus itu karena maksiat dengan laki-laki, terus karena suaminya, terus otomatis dia lagi kondisinya lagi tidak taat kepada suami. Kalau fikih secara otomatis ketika dia itu orang mati tanpa ridho dari suami sudah positif, orang tersebut mati dalam kondisi maksiat. Tapi kok Imam Nawawi di sini ngomongin, nah itu. Nah ini makanya, tapi ini ilmu itu nggak apa-apa. Jadi kita seluruhnya kita serap, yang dari sektor fikih, yang ini dari sektor pentafsir, kan tempat pentafsir hadis. Dan Imam Nawawi juga bukan orang ecek-ecek kan, mungkin kan dia punya alasan. Terus juga waman lan wong mata kang mati sapa man fitolabil ilmi ing dalem nalikane wong tersebut lagi golek ilmu. Nah, kayak saiki kan misalnya juga mati wis sahid akhirat tenan. Nah, enek sing order kan mumpung lagi golek ilmu. Iya, niki pawange malaikat Israel niki enek wong ngaji dhek nganu HP niki pawange Israel niki. Niki pawange, terus lek sopan ada sing order, nah, tak pesene kali Pak Yai Sultan. Ora pati ngono mesu. Engko ning omah ngwantemi aku. Dalam konteks orang yang mencari ilmu. Terus walau ala firashihi, maksudnya orang pas menuntut ilmu bukan dalam pas ketika dia mendengarkan ilmu, tidak juga dalam konteks itu. Akan tetapi walau di firashihi ketika dia di atas kasur, di atas tidurnya. Maksudnya dia misalnya mondok kan, mondok itu cari ilmu kan. Nah, jadi dia pas lagi nggak belajar, pas lagi turu, tiba-tiba keceblokan paku mati kan misalnya, tapi pakunya itu sak ton pak, keceblokan paku sitok kan belum mati, lah kok iso, lah pakunya sak ton kan ngono kan, sitok sak ton ya tetap mati kan,
Ya, paku bumi namanya itu. Nah itu tetap walaupun tidak masih pas waktu itu tidak dalam konteks tolak. Terus juga waman dan orang yang termasuk konteks mati syahid akhirat tadi, waman lan uang mata kang mati sopoman mabetunan mati halih krono deeku berusaha maktunannya. Oh, mabetunan orang tersebut mati mabtunan krono butun. Butun itu weteng, berarti sakit perut. Sakit perut kelewatan, nah itu bisa. Jadi sing duwe mah dina iki monggo dipelihara karena sahid lumayan. Gak usah diobati. Iki Pak Teguh itu budal kan lagi ngeluh ngomongnya sakit perut. Nah, malah itu kebenaran mati syahid Pak Teguh. Nah, engkau sampean kan pas mulai kan lingguh sedek Pak Sulhan. Nah, beliau yang order. Terus meneh waman lan wong mata kang mati hilang nih setiap nyawang sa wong kok hilang ya. Sawangane kudu mandek iki. Iya. Waman lan wong mata kang mati sapa man bitauni kelawan sebab penyakit taun. Penyakit taun adalah yang dinamakan taun itu wabah. Ya. Iya, seperti corona. Itu ya. Nah, jadi sing mati corona kemarin Bano mati syahid Bano. Ya enak juga ya. Ya kita termasuk wong sing selamat iki ya nek syukuri juga ya. Berarti selamat juga ya bagus. Pas mati juga ya bagus ternyata. Terus enak perincian ya ternyata. Bitauni walau fi ghairi zamanihi walau senajan to ing dalem liyane zamane taun. Maksudnya itu pas ketika masih ditentukan waktu itu masih dalam konteks tahun. Maksudnya gini kan seperti corona kemarin kan ada ketentuan dari pemerintah. Ini waktunya penyakit tahun. Nah, pas dia kenanya itu waktu masih dalam tahun, terus matinya itu di luar dari sudah ketentuan waktu tahun, maka orang tersebut masih termasuk dalam syahid. Terus au ghairihi au bi ghairihi fi zamanihi. Jadi atau juga bi ghairihi di selain daripada zaman tahun. Lain itu misalnya ya, cara maknanya ya. Maksudnya dia masih dalam konteks zamannya tahun, masih konteks di dalam tahun, tapi dia itu penyakitnya bukan penyakit tahun itu. Nah, misalnya pas waktu ditentukan tahun ini adalah masanya penyakit tahun, awakmu terus midep bekecot, dicopot bekecot mati. Ya berarti kan bukan karena tahun ya loh. Maksudnya gitu. Dia tetap masuk dalam konteks syahid. Itu yang namanya ghairi. Iya kan, sakit jantung, ternyata kan banyak itu toh. Terus kecelakaan, terus krono waktu itu golek susah golek mangan kan kelaparan, neng omah mati dewe karena nggak boleh keluar rumah kan, ujuk-ujuk mati ngenes dewe neng omah kan, ngono kan. Nah, itu masih tetap dalam konteks mati syahid akhirat. Kok akeh men neng kene sing syahid akhirat itu kok rantek-entek. Terus hasukana sobiron mutasiban. Nah, ternyata ada terusannya.
sekiranya orang tersebut itu ketika pas waktu taun itu dia menerimanya baik sakit ataupun tidak sakit dalam masa taun itu, dia memang menerima sobiron dengan hati yang sabar, muhtasiban, dan dia pasrah dengan Allah. Maksudnya takdirnya Allah. Terus lagi waman matalan wong mata kang mati sapa wong asikon. Asikon itu bronto. Bronto itu sesuatu yang dijalankan dengan cara lumayan ekstrim, lumayan ekstrim. Nah, misalnya sangat mencintai itu secara otomatis hatinya tuh memang benar-benar bronto. Terus bisyartil kufi anil maharim, maksudnya tuh orang bronto benar-benar hatinya itu ingin menutup untuk sesuatu yang haram, yang diharamkan. Dia berusaha, berarti kan dia berusaha benar-benar, hatinya juga berusaha benar-benar untuk menutup akses yang namanya maksiat atau yang namanya keburukan itu masuk pada diri dia. Nah, orang yang berusaha seperti itu, walaupun dia tidak sukses, itu dalam konteks usaha sudah otomatis itu masuk mati syahid. Uang pengen api, oh aku mendem, aku pemabuk, terus aku pengen api, aku datang ke majelis ilmu, misalnya kan, itu kan termasuk dalam orang yang berusaha baik. Dia menutup akses daripada keharaman. Maka memilih sesuatu akses keharaman itu bisa mati syahid. Kalau dalam ilmu fikih itu kan sesuatu meninggalkan, kalau kita meninggalkan larangan Allah itu mendapat pahala. Maka ketika kamu meninggalkan larangan Allah itu cara kamu gimana? Itu tetap pahala. Contoh, misalnya awakmu ora gelem ngombe, menghindari mabuk, terus awakmu milih rokok. Sing mabuk iki haram, terus rokok iki makruh. Awakmu niate rokok karena awakmu ninggal larangan Allah, maka keputusan rokokmu oleh ganjaran. Iki carane ngerokok kan ben oleh ganjaran. Padha keputusanmu tidurmu itu karena memang sampean itu meninggalkan maksiat, satu-satunya jalan yang paling mudah meninggalkan maksiat. Terus aku juga gak gelem ngerokok, wis mulih tak turu wae nang omah. Maka turumu itu dalam konteks meninggalkan maksiat, maka turumu itu berpahala. Saged dipaham nggih? Nah, lek paham aku tak mulai. Ngopo nemen-nemen ra paham mulai ya. Ya kira-kira mungkin itu dulu ya. Karena kalau diteruskan ke panjang Mbak Nubana, di bawah juga ada konteks syahid yang dunia aja dan konteks syahid dunia akhirat. Nah, kalau penasaran ya nanti kan. Kalau penasaran nanti ngikut lagi. Nah, kalau kok antara perbedaan syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Nah, beliau kan nanya, belum sampai ke babnya di bawah, nanti kan ada. Nah, ada terus beliau nanya apa bedanya syahid dunia dan syahid dunia akhirat. Maka jawabannya adalah pertemuan berikutnya. Nah iya. Kita malam Senin ini malam Senin Jepang ngaji fikih. Iya, kita kan seling ngaji fikih, ngaji itu kan gitu kan. Yang jelas yang syahid dunia akhirat itu kalau kita di kalimatillah itu sudah positif syahid dunia akhirat ya. Misalnya kayak perang, misalnya kan. Nah, terus tapi perangnya juga ada syarat. Mentang-mentang perang, ada perang masalah agama,
Terus awake dhewe moro timbangane aku ngane ngomah nganggur. Terus aku tak perangai sak kuwarepe dhewe tanpa pengaman yang jelas, enggak gawa apa-apa. Wes wani ngono pokoke ya. Dijuk mati ya iki beda. Itu mati konyol namanya kan. Karena namanya perang itu pasti punya keinginan menang, bukan punya keinginan kalah. Gitu. Makanya kalau di pondok itu misalnya kita berdebat karo konco, wis aja gelem kalah, wis berdebat terus. Ngantek-entek kan. Nah, engko wis entek baru ada keputusan kan. Gak ketemu keputusannya kok guru. Itu enaknya. Mungkin itu aja ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita jika oleh Allah seluruhnya itu dibimbing oleh Allah selalu menuju ke jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna ya Allah min ahli ilmi wa lil khair wa la taj'alna ya Allah min ahli khair walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo donga khatmil Quran. Sik buku nanti. Iki enak catatan nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Aku gak kelingan lele iki ya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim bi barakati khatmil Qur'an nanti bi hurmati habibika wa rasulil karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa firana dzunubana bika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinatil khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khalati khatmil Qur'an wa tahinal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa bil qiyamati syafi'an wa ala sirati nura wa satrafiqa wa rizqa wa hijaba wa ila khalati kulliha tajawi ketika wa syutika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi juz'in jazaa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain thayyibin tahirin. Allahumma ansur sultanana sultan muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wakalahu wa asik lilidin waktu bisalamata wal afid alaina wal hujjati wal wuzati wal musafirin wal mukina fi fadlika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajmain. Allahumma balik sababa makonahu wa duraba taulahu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arwahi auladihi wa azwajihi wa syahidi ta'ala ajmain wa arwahi abaina wa ummatina wa abnaina wa bani wa akhwatina wa istiqaina wa ustadina wa kibaina wa syekhina wa hukun alaina wa arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa muslimat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazakallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Rami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.